Pernah nggak sih kalian ada di kantor atau mungkin di rumah yang isinya banyak banget perangkat nyambung ke internet dan semuanya itu ya lancar-lancar aja? Nah, di balik semua itu ada satu pahlawan tanpa tanda jasa yang kerjaannya diam-diam aja. Beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar misteri di balik perangkat itu, si switch jaringan. Coba deh bayangin sebuah kantor. Ada puluhan komputer, printer, server, semuanya butuh ngobrol satu sama lain. Gimana caranya mereka bisa saling kirim data dengan cepat dan efisien tanpa ada satupun yang nyasar di tengah jalan? Jawabannya ada di sebuah kota kecil yang sering banget kita lupain, yaitu switch jaringan. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari yang paling dasar dulu. Apa sih sebenarnya switch itu? Terus kita bandingin sama teknologi jadulnya, si hub. Abis itu, kita bakal kenalan sama jenis-jenis switch yang ada, kita intip gimana cara otaknya bekerja, dan terakhir, kita lihat gimana perangkat ini jadi tulang punggung jaringan cerdas yang kita andalkan setiap hari. Siap? Yuk kita mulai. Biar gampang, bayangin aja switch itu kayak petugas pos super cerdas di komplek jaringan kita. Dia nggak cuma nerima paket, tapi dia tahu persis paket ini harus diantar ke rumah nomor berapa tanpa salah alamat sedikit pun. Nah, ini dia definisi teknisnya. Switch itu adalah pusat koneksi yang pakai metode pintar namanya paket switching. Artinya apa? Artinya dia nggak asal sebar data. Sama kayak Pak Pos tadi, dia benar-benar ngecek tiap paket data, lihat alamat tujuannya, terus ngirim data itu cuma ke alamat yang benar. Jadi tugasnya tuh lebih dari sekedar nyolok-nolokin kabel ya. Switch itu juga bisa jadi penguat sinyal, biar koneksi tetap kenceng walaupun jaraknya jauh. Dan yang paling penting, dia secara aktif nyaring dan nerusin data. Inilah yang bikin dia jauh lebih efisien. Nah, biar kita makin paham betapa pinternya si switch ini, kita perlu bandingin dia sama pendahulunya, yaitu hub. Perbedaan keduanya ini benar-benar jadi revolusi di dunia jaringan loh. Disinilah letak perbedaan paling mendasarnya. Gini deh, anggap aja hub itu kayak toa atau pengeras suara di satu ruangan. Ada satu pesan masuk, langsung diteriakin ke semua orang di ruangan itu. Peduli atau nggak peduli mereka butuh dengar. Nah kalau switch, dia itu kayak lagi bisik-bisik. Dia ngirim pesan secara pribadi, cuma ke orang yang dituju. Jauh lebih sopan dan efisien kan? Ini dia cara paling gampang buat ngingetnya. Hub itu bikin jaringan jadi berisik dan boros, sementara switch menciptakan jalur komunikasi yang privat, tenang, dan pastinya super cepat. Istilah teknis buat ngejelasin kebisingan tadi itu namanya domain tabrakan. Jaringan yang pakai hub itu ibarat jalan raya satu jalur yang rame banget, gak ada marka jalannya. Semua mobil alias data bisa tabrakan kapan aja. Nah switch dengan pintarnya, dia bikinin jalur pribadi buat tiap mobil. Jadi, tabrakan data itu hampir mustahil terjadi dan lalu lintasnya jadi lancar jaya. Tentu aja, nggak semua switch itu sama. Ada macam-macam jenis yang dibuat untuk kebutuhan yang beda-beda, mulai dari buat jaringan kecil di rumah sampai buat ngatur data center raksasa. Gampangnya, switch bisa kita bedain dari dua sisi. Pertama, dari tingkat kepintarannya. Ada switch layer 2, ini kayak Pak Pos lokal yang cuma hafal alamat fisik rumah atau alamat MAC. Terus ada switch layer 3 yang lebih canggih, kayak manajer logistik yang ngerti alamat IP, ibarat kode pos dan nama jalan, bahkan bisa nentuin rute pengiriman terbaik. Sisi kedua, dari cara ngaturnya. Ada yang unmanaged, ini yang simple, tinggal colok langsung jalan, cocok buat di rumah. Dan ada yang managed, yang bisa dioprek abis-abisan sama admin jaringan buat keamanan dan performa maksimal. Oke, jadi gimana caranya si switch ini bisa sepintar itu? Kok dia bisa tahu persis tiap paket data harus dikirim ke port yang mana? Yuk kita bedah cara kerjanya. Kuncinya cuma satu, tabel alamat MAC, atau kadang disebut juga CAM table. Anggap aja ini kayak buku kontak atau contekannya si switch. Setiap kali ada perangkat baru nyambung ke salah satu portnya, switch langsung nyatet, oh perangkat A ada di port nomor 1, perangkat B di port nomor 5, dan seterusnya. Prosesnya logis banget dan terjadinya dalam sepersekian detik. Jadi sebuah paket data datang, switch langsung baca alamat tujuannya. Terus dia cek buku kontaknya. Oh, alamat ini ada di port nomor 8. Ya udah, paket datanya langsung dikirim ke port nomor 8 aja, nggak ke yang lain. Terus kalau alamatnya belum ada di buku kontak gimana? Nah, untuk pertama kalinya, dia bakal nanya ke semua port, siapa nih yang punya alamat ini? Begitu ada yang jawab, dia langsung catat. Jadi dia itu terus belajar dan makin pintar seiring berjalannya waktu. Keren kan?
Oke, sekarang kita udah ngerti cara kerja satu buah switch. Sekarang, ayo kita zoom out. Lihat gambaran yang lebih besar. Switch itu ibarat batu bata. Kita bisa susun batu bata ini untuk ngebangun arsitektur jaringan yang gede, kuat, dan bisa diandalkan. Biasanya, di desain jaringan yang profesional, kita pakai model 3 tingkat. Anggap aja kayak gedung kantor. Paling bawah itu lapisan akses. Ini tempat semua meja karyawan, komputer, printer, nyambung ke jaringan. Naik satu lantai, ada lapisan distribusi. Ini kayak manajer lantai yang ngatur lalu lintas antar departemen. Nah, paling puncak ada lapisan inti atau core. Ini adalah lift super cepat yang jadi tulang punggung gedung, menghubungkan semua lantai dengan kecepatan kilat. Terus, kenapa harus dibikin berlapis-lapis gitu? Kenapa nggak semua dicolok jadi satu aja? Nah, jawabannya adalah karena desain hierarkis ini ngasih kita 4 keuntungan besar yang bikin jaringan jadi tangguh, aman, dan gampang buat dikembangin. Pertama, skalabilitas. Mau nambah ratusan pengguna baru? Gampang. Strukturnya udah siap. Kedua, redundansi. Artinya, kalau ada satu kabel atau satu switch yang mati, lalu lintas data bisa langsung lewat jalur cadangan. Jaringan tetap nyala, bisnis tetap jalan. Ketiga, keamanan. Kita bisa nerapin aturan keamanan yang beda-beda di tiap lapisan. Jadi lebih terkontrol. Dan yang terakhir, keterkelolaan. Karena desainnya terstruktur, ngatur, dan nyari masalah di seluruh jaringan jadi jauh lebih gampang. Kutipan dari Cisco ini benar-benar ngerangkum tujuan akhir dari semua teknologi yang kita bahas. Switch dan desain hierarkis inilah fondasi yang memungkinkan kita ngerasain konektivitas yang aman, andal, dan tanpa hambatan, yang sering kita anggap sepele setiap hari. Jadi gitu, mulai dari kota kecil yang lampunya kedap-kedip di pojok ruangan, sampai ke arsitektur global yang super kompleks, sekarang kalian udah ngerti prinsip dasar di balik konektivitas modern. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan pemahaman baru ini, kira-kira apa yang bakal kalian ciptakan? Terima kasih sudah menyimak.